Mantan pebasket profesional sekaligus artis peran, yaitu Denny Sumargo, melaporkan pengacara Farhad Abbas terkait kasus dugaan pengancaman ke Polda Metro Jaya pada Jumat 8 November 2024. Laporan Denny Sumargo itu teregistrasi dengan nomor LP-B-6802-11-2024-SPKT Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku pengacara Denny Sumargo tentang dugaan peristiwa pengancaman korbannya DS, terlapornya FA. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi di Polda Metro Jaya. Laporan ini bermula saat Denny Sumargo tidak terima dengan pernyataan Farhad Abbas saat berbicara di depan wartawan soal dirinya. Terlapor mengatakan korban terbiasa untuk berbicara kasar. Terlapor juga mengatakan akan menghajar korban. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan, ujar Ade Ari. Dalam laporan ini, Denny Sumargo melaporkan Farhad Abbas dengan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Laporan ini dibuat setelah Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 7 November 2024. Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo terkait pasal 16 Undang-Undang atau UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau pasal 156 KUHP tentang penghinaan. Dalam laporan itu, Farhad Abbas mengaku mendapatkan video dari TikTok yang diduga berisi ujaran kebencian mengandung sara oleh Denny Sumargo terhadap dirinya. Farhad Abbas disebut telah melayangkan somasi, namun belum ada permintaan maaf sehingga melaporkan Denny Sumargo ke polisi. Bahas Agus sedih, aduh capek banget bahas gembel begitu. Sebetulnya apa sih yang kalian permasalahkan tuh dari Agus? Dari semua masalah Agus sedih ini apa sih kalian permasalahkan? Sebetulnya kan mereka aja yang ngejelimet sama permasalahan mereka sendiri. Agus minta uangnya kembali, yang uang dari hasil donasi. Novi uangnya sudah dikembalikan ke Novi. Novi juga apa yang dipermasalahkan menjadi besar begini. Biarlah dia mau pakai untuk apa kayak uangnya. Terserah dialah nih. Kalau kalian tanya pendapatku terakhir nih ya, ini pasti banyak yang ngerekam nih, dengar ya. Gak usah lagi bahas Agus sedih ya. Ini tuh sebetulnya berkutik sama uang donasi doang yang sudah dikembalikan ke Novi. Novi juga kebanyakan tingkah ya. Kalau membantu orang gak usah selalu direkam. Bantu lah seikhlasnya, gak usah dikit-dikit direkam. Uang yang dah hasil donasi yang diberikan ke Agus sudah masuk ke rekening pribadinya, sudah dikembalikan ke Novi. Novi mempermasalahkan kenapa Agus pakai untuk kebutuhan yang lain-lain bukan berobat, urusan dia. Sekarang Agus mempermasalahkan Novi, si Agus minta uangnya kembali. Kan itu aja sebetulnya, berkutak di situ. Akar permasalahannya sebetulnya Novi yang membesar-besarkan uang hasil donasi yang tidak sesuai keinginan dia. Harusnya keinginan dia itu uang donasi untuk berobat, jadi pakainya berobat. Nah, si Agus ini yang disiram pakai air keras, dikasihlah sama orang-orang baik ini donasi ke rekening pribadinya dia pergunakanlah untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya heboh, sama Agus dikembalikan uangnya ke Novi. Kan begitu kan? Apa yang mau dipermasalahkan? Sebetulnya ini tuh permasalahannya soal uang sekarang. Si Agus dan lawyernya minta uang itu dikembalikan karena itu haknya Agus. Si Novi pula ini pengen cari-cari panggung terus. Setiap menolongin orang dimasukin ke YouTube, dimasukin ke YouTube. Memang mungkin itu cara dia untuk membantu orang, tapi nggak semuanya yang dibantu harus dimasukin ke YouTube deh. Apalagi capek banget berputar-putar di situ, Ini tuh nggak harus dibahas sampai ke nasional lagi. Agus nih nggak penting. Kalian belain Novi, kalian juga salah. Kalian belain Agus, kalian juga salah. Semuanya salah. Novi jadi besar kepala karena disupport kalian. Agus juga jadi besar kepala karena disupport sama lawyernya. Ujung-ujungnya kan sebetulnya duit ini permasalahannya. Apa yang mau dibahas? Makanya menurut gue, uang yang sudah masuk ke rekeningnya Novi yang sudah dikembalikan sama Agus ini, ya sudah jangan dikembalikan, cash close, duitnya taruh. Kan banyak nih, di Indonesia lagi banyak bencana alam. Bencana alam gunung erupsi tuh, di Wakatobi atau di mana tuh? Di Nusa Tenggara Utara apa Nusa Tenggara Timur, gue lupa.
taruh uangnya ke situ, udah selesai, case close, end of story. Segala Farhat lah ngomongin gua, urusin aja kontrakan. Gua gak punya kontrakan. Pancing kan gue gak punya kontrakan, Farhat. Rumah gua udah lunas, semua udah lunas. Gak punya gua kontrakan. Gak ada gua kontrak. Itu rumah gue yang lagi dibangun tuh, satu yang belum jadi, Nava Park, Lenten tuh. Tanya harganya itu berapa, dan itu juga belum jadi. Lagi tahap pembangunan. Jadi Farhat juga kalau ngomong jangan ngasal ya, Bang Farhat. Jangan ngasal. Gue juga nonton tuh yang lo ditanya soal gue. Katanya Nikmir suruh urusin aja kontrakannya, rumah kontrakan. Gue gak ada kontrak. Gue juga gak ada ngejelek-jelekin lo, Farhat. Ya, jujur ya, saya kasihan ya, Iba yang lihat kondisimu sekarang ini. Kemarin kamu sudah menyatakan bahwasanya agar para pihak itu berdamai ya, supaya apa? Supaya menemukan jalan yang terbaik untuk persoalan ini. Di mana saat ini kamu yang butuh itu pengobatan supaya mata cepat sembuh ya. Tapi orang-orang di belakangmu saya lihat menginginkan masalah ini makin luas sehingga tidak menemukan jalan keluar ya. Walaupun dulu kamu pernah bilang kamu nggak perlu uang itu di harga diri. Ya saya tahu lah, mungkin kamu emosi ya. Tapi sejujurnya kami juga menginginkan supaya uang ini kembali ke kamu, supaya kamu tuh bisa berobat ya. Cobalah didiskusikanlah supaya pengacara. Bang Densu keren. Ternyata udah 2 minggu dia bikin laporan untuk si Farhat. Auto kejel-kejel nggak tuh si Farhat. Dan menurutku pertemuan kemarin itu adalah final ya buat Bang Densu dan Teknov, karena semua strategi udah dikeluarin tuh semuanya di sana. Mulai kasih penawaran ke Agus, habis itu ngajak adu di ring sama si Farhat, bikin polling untuk donasinya, dan gongnya ternyata baru ditauin sudah bikin laporan 2 minggu yang lalu, dan paling parahnya laporannya diterima. Semoga cepat diproses dah si FA itu, karena sampai sekarang dia masih ngeyel dan tetap kekeh dengan pendiriannya yang brutal itu. Densu resmi laporkan balik Farhat Abbas. Yes, akhirnya Farhat Abbas dilaporkan juga. Seneng gue dengarnya sumpah, karena berita inilah yang gue nantikan dari kemarin. Soalnya gue dulu main cukup uang melihat tingkah laku yang dipermainkan oleh Farhat Abbas. Jadi mungkin cuma inilah satu-satu cara agar Farhat Abbas itu ngerasa jerak dan stop bertingkah aneh, stop untuk memperpanjang persoalan yang seharusnya nggak diperpanjang gitu loh. Di laporan ini dibuat dengan motif pengancaman, dan plot twistnya ternyata Densu beserta timnya itu udah merencanakan, sudah membuat laporan ini dari jauh-jauh hari, tapi sebagai bentuk antisipasi. Karena Densu sebelumnya itu lebih memilih untuk ya damai aja gitu loh, nggak mau memperpanjang masalah ini. Tapi yang sangat disayangkan, langkah yang diambil oleh Farhat Abbas lebih milih untuk memperpanjang, dan akhirnya Densu dilaporkan. Dan mungkin kesabaran Densu ini udah habis, jadi ya dia terpaksa melakukan apa yang dilakukan oleh Farhat Abbas, yaitu melaporkan. Bang, tapi akhirnya Densu akhirnya benar-benar mau laporkan Farhat karena ada katanya pengancaman. Ini gimana nih Bang? Lihat Abang ya, sendiri. Rumusan pengancaman itu kan diri ini merasa terancam oleh perbuatan dugaan seseorang kepada dirinya. Apalagi misalkan dengan kekerasan, ya. Pengancaman ini bisa kata-kata loh Mas, ya, bisa dengan verbal, gitu loh. Saya bunuh kamu, ya, saya siksa kamu, saya viralkan kamu, saya culik kamu nanti, gitu. Itu verbal Mas. Tapi ketika dilakukan perbuatannya, kekerasannya, itu tentunya penambahan ancaman pidananya. Apakah saudara Densu ini menerima pengancaman dari siapa? Dari terlapor. Ya, kalau tidak salah di media terlapornya adalah saudara Farhat gitu. Ini kan sekali lagi gitu ya. Ini seorang PH, ini seorang masyarakat, public figure gitu kan, yang sama-sama sebenarnya mereka ini hakikatnya saling membantu dengan bidangnya mereka masing-masing begitu kan. Ya tetapi akhirnya ini ego lebih diutamakan ya. Kemudian marwah kehormatan masing-masing pihak yang mungkin dianggapnya adalah kehormatan dirinya itu pun diutamakan ya. Tapi nyatanya apa?
ya ini malah jadi konflik kepentingan dari para pihak seperti itu. Bang, pasal dan pidana apa sih yang dikenakan? Pasal 335 lah itu yang paling utama KUHP ya, jungtonya Undang-Undang ITE. Ya, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, perbuatan tidak menyenangkan 310 311 ya. Apakah ada ancaman fitnah, pencemaran nama baik, itu kan salah satunya di sana juga pasal 335 seperti itu. Pidananya sekitar ancaman di bawah 5 tahun. Bang, tapi kalau Undang-Undang ITE di atas ya Mas. Undang-Undang ITE itu ancaman pidananya minimal dan maksimal. Jadi kalau untuk KUHP-nya itu di bawah 5 tahun.